Wabarakatuh. Nama saya Samesa Astari, NPM 2017 4350162. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode modi transportasi. Nah, yang pertama kita menggunakan metode NWC, yaitu dari baris kiri ke baris kanan, supaya harus 0 dan demand juga harus 0. Itu sudah selesai. Cara pertamanya itu 8, supply-nya 120, demand-nya 150. Supply-nya masuk ke dalam kolam karena supply-nya itu lebih kecil daripada demand-nya 150. Supply-nya udah 0. Lalu ini demand-nya 150 dikurang 120, 30. Ini tidak bisa dihitung karena supply-nya udah 0. Ini demand-nya masih ada. Dia turun ke bawah, ada di kolom A ini ada 15 di baris Y, supply-nya 80. Nah, demand di sini 30, kan demand-nya lebih kecil daripada supply ini 80, maka demand-nya masuk 30. Nah, demand-nya udah 0. Nah, ini 80, supply-nya dikurang sama demand, 80 dikurang 30 sama dengan 50. Nah, kan ini masih ada 50 nih supply-nya, maka dia lanjut ke sebelah kolom B 10. Sini supply-nya 50, demand-nya 80. Nah, karena supply-nya lebih kecil daripada demand 80, maka supply-nya masuk 50 nih ke dalam kolam. Dia supply-nya udah 0, berarti 17 tidak bisa dihitung karena supply-nya udah 0. Di sini supply-nya masih ada, maka dia lanjut, dia turun ke bawah. Di sini di kolom B, masih di kolom B, baris Z, tapi ada angka 9. Nah, supply-nya 80, demand-nya 30. Demand-nya lebih kecil daripada supply, maka dia masuk 30. Nah, di sini demand-nya udah selesai dan 0, maka lanjut ke samping. Jangan lupa ini dikurang dulu ya, 80 dikurang 30 sama dengan 50 ya. Ini supply-nya ada 50. Lalu ini ada di kolom C ada 10, supply-nya 50. Nah, di sini demand-nya 50. Berarti sama-sama 50, maka jadi kan hasilnya 0 sama 0. Maka udah selesai. Ini caranya 8 dikali 120, terus 15 dikali 30, ditambah 10 dikali 50, ditambah 9 dikali 30, ditambah 10 dikali 50 sama dengan 2680. Lalu selanjutnya kita menggunakan pengaplikasian menggunakan modi. Nah, ini ada rumusnya, RK CIJ. Nah, untuk mencari nilai kolom A, B, C dan baris X, Y, dan Z, dan baris pertama pada nilai selalu bernilai 0 nih. X sama dengan 0. Nih, caranya seperti ini. X, Y sama Z kan nih ceritanya belum diketahui. Lalu kita tambahkan R1, R2, R3 sama ini kan A, sebelumnya A, B, C. Jadi kita tambahin huruf K, 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 KA, KB, KC. Setelah itu, cara untuk mendapatkan hasil ini, kita menghitungnya dengan cara ini. XA sama dengan R1 ditambah KA sama dengan C1A. R1-nya itu kan 0, karena kan nih baris pertama pada matriks selalu bernilai 0, maka 0. KA-nya itu
8 dari unit. 8 dikurang 0 sama dengan 8. Berarti KA 8. Selanjutnya YA itu R2 ditambah KA sama dengan C2A. R2 belum diketahui, ditambah KA-nya 8. Sama dengan unitnya 15. Jadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Ini R2-nya 7. Setelah itu YB itu R2 ditambah KB sama dengan C2B. Jadi 7, R2 ini 7 ditambah KB 10. Jadi KB itu 10 dikurang 7 sama dengan 3. KB-nya 3 nih. Selanjutnya ZB itu R3, ini R3 ditambah KB-nya 3. Jadi R3 belum diketahui, ditambah KB 3 sama dengan C2B. Jadi unitnya 9. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Ini 6. Selanjutnya ZC ini kan udah ketahuan nih 6. Tambah KC-nya belum tahu. Dia ambil dari unit 10. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nih, jadi KC 4. Lalu setelah itu step 3 kita menentukan nilai perbaikan menggunakan rumus LIJ CIJ dikurang RI dikurang KJ dengan matriks yang tidak ada unitnya atau kosong. Nah, ini yang kosong kan yang ini nih. Ini sama yang ini. Jadi X B 8 dikurang 0 dikurang 3 sama 5. Terus XC 15 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan 11. Terus YC ini 17. YC-nya 17 dikurang 7 dikurang 4 dari KC-nya sama dengan 6. Lalu ZA ini 3 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 11. Di sini saya milih ZA yang 11, milih baris ZA karena dia itu negatif terbesar yang menjadi acuan. Selanjutnya kita menggunakan metode stepping stone. Stepping stone itu melompat ke arah yang memiliki kolom unit sehingga kembali ke matriks ZA lagi nih. Ya berarti kan di sini ya ZA itu di 3. Berarti dia dari sini ke sini, ke sini, balik lagi. Selanjutnya setelah membuat jalur lompatan, kita perbaiki dengan rumus plus minus yang diambil dari angka unit yang terdekat dengan matriks ZA, yaitu angka ini 30 sama 50. Tapi kita pilih yang terkecil 30. Jadi dia di sini plus 30 minus 30 plus 30 minus 30. Ini sudah masuk di sini ya. Nah, jadi hasilnya, ini hasilnya 15 doang. Ini 50 tambah 30 jadi 80. Jadi pakai 60. Terus ini minus 30 dikurang 30 nggak ada, jadi hilang.
3 ditambah 30. Tuh. Lalu jadi setelah ini kan ditambahin, dimasukkan ke dalam kolom ini, kita akan menghitung XA-nya. XA-nya nih 8 dikali 120, 960. 10. Ini kan 15, cuma 15 aja karena ini udah kosong nih ya. Kosong, tidak ada. Jadi 10 dikali 80, 800. Terus 3 dikali 30 sama dengan 90 ya. Maaf, ini salah nulis. Terus ZB 10 dikali 50 sama dengan 500. Jadi total biayanya 2.350. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri, NPM 2017-43500-157. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan Transportation Modified Distribution atau disebut MODI. Di sini saya menggunakan metode NWC. Nih. Di sini kita bisa lihat soalnya. Lalu kita ubah menjadi metode NWC. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Kita mulai dari angka 8, kita lihat supply-nya yaitu 120 dan demand-nya 150. Karena supply lebih kecil, maka kita input di dalam kolom ini. Nah, karena 120 itu udah ada di dalam kotak ini, maka demand-nya dikurang 120. 150 dikurang 120 yaitu 30. Nah, di sininya sudah 0. Jadi karena sini sudah 0, maka kita turun ke bawah karena di sini sudah tidak akan ada nilai lagi. Kita turun ke bawah yaitu 15. 15 kita lihat supply-nya 80 dan demand-nya 30. Karena 30 lebih kecil, maka kita input ke dalam. Nah, di sini hasilnya 0. Nah, selanjutnya, nah di sini kan karena 30, jadi 80 dikurang 30 sama dengan 50. Sini ya, saya tulis isi di sini. Nah, demand-nya, supply-nya masih ada isi dan demand-nya 0, maka kita pindah ke sebelahnya, yaitu 10. Kita lihat supply-nya 50, sisa yang tadi, dan demand-nya itu 80. Karena 50 lebih kecil, maka kita input di sini. Karena kalau yang lebih kecil itu kita input ke dalam, lalu dikurang dengan yang lebih besar. 80 dikurang 50 sama dengan 30. Nah, karena di sini sudah 0, karena sudah kita input tadi, maka kita berpindah ke bawah, yaitu angka 9. Kolom Z. 9 kita lihat supply-nya 80, di sininya 30, karena 30 lebih kecil, maka kita input 30-nya. Di sininya 0. Nah, di sininya 80 dikurang 30 sama dengan 50. Nah, di sini masih ada 50. Nah, karena di sini sudah 0, kita pindah ke sampingnya 10. 10 supply-nya itu 50 dan demand-nya 50, sama-sama 50, maka habis supply dan demand-nya mencukupi. Di sini jadi 0. Di sini pun jadi 0. Nah, ini adalah hasil dari metode NWC-nya. Nah, di sini kita menghitung totalnya. Menghitung totalnya itu yaitu yang ada unitnya kita dikali ditambah dengan unit lainnya. Ini hasilnya 2680. Selanjutnya kita mengoptimalkan dengan menggunakan MODI yang sedang kita bahas sekarang, yaitu dengan cara menggunakan rumus R tambah K sama dengan CIJ untuk mencari nilai kolom ABC atau baris X, Y, Z, dan baris pertama pada matriks selalu bernilai 0. Nih, karena dia 0, nih di sini awalnya 0. Di sini sudah 0 mengikuti rumus. Di sini sebelumnya belum ada nilai. Karena saya sudah isi, maaf. Saya jelaskan. Nih. Jadi XA sama dengan R1 tambah KA sama dengan C1A. R1-nya itu ini. Ini kita ibaratin jadi R. Baris itu R1, R2, R3, dan kolom itu K. KA, KB, KC. Kolom A, kolom B, kolom C.
R1 ditambah KA sama dengan C1A. Kalau yang ada bingung C itu yang mana? C itu yang nilai ini, nilai unit ini yang ada di soal. Nih, 8. Nih, ini nilai C ya. Nah, kita mulai. XA sama dengan R1 tambah KA sama dengan C1A. R1-nya itu kan 0. Sudah 0 dari rumus. Dan KA-nya itu belum terdapat nih. Kan saya bilang ini awalnya belum ada isinya, maaf ya. Belum ada isinya. KA-nya itu jadi 0 tambah KA sama dengan 8. 8 itu dari C ini. Karena pindah ruas menjadi 8 dikurang 0 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita mencari juga yang ada nih unitnya nih. Kita pindah karena di sini sudah kosong, tidak ada unit, kita pindah ke bawah yaitu yang ada unitnya di R2. R2 KA. YA sama dengan R2 plus KA sama dengan C2A. Karena ini, kenapa ini C2? Karena kita sedang ada di baris kedua. Yaitu R2 belum ada nilai nih. Ini sebelumnya belum ada nilai ya. R2 tambah KA. KA-nya itu tadi ini. Kita sudah mendapatkan nilai KA sama dengan C2A. C2-nya itu 15. Maka R2 tambah 8 sama dengan 15 berpindah ruas menjadi 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, selanjutnya karena ini masih ada yang ada unitnya, kita pindah ke sini. R2 YB itu sama dengan R2 ditambah KB sama dengan C2B. Nih. Nah, R2-nya itu kan sudah ketemu nih, angka 7. Nah, selanjutnya KB. KB-nya itu kan belum ketemu nih nilainya. Tadi saya udah bilang ini kosong. KB-nya itu kan belum ketemu. Maka 7 ditambah KB sama dengan 10. 10-nya itu dari sini ya, C-nya. Nah, pindah ruas menjadi 10 dikurang 7 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita mencari ZB. Nih. ZB itu sama dengan R3 ditambah KB sama dengan C3B. R3-nya itu kosong masih karena kita belum menemukan ya. Nah, KB-nya itu kita sudah menemukan di sini 3 dan C-nya itu 9. Jadi sama dengan R3 sama dengan pindah ruas menjadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya ZC. Oh iya, saya belum bikin. ZC sama dengan R3. Selanjutnya kita ke step 3, yaitu menentukan nilai perbaikan menggunakan rumus IJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ dengan matriks yang tidak ada unit atau kosong. Nah, di sini tuh kita sekarang ngegunain yang nggak ada isinya ini loh, yang ini 8, 15, 17, dan 3. Jadi XB itu kan 8. Nih, ntar lihat sebentar. Kita lihat di kolom bawahnya aja. XB itu X dan B. XB. Nah, 8 itu dari sini, 0 dari sini, 3 dari sini. Berarti 8 dikurang 0 dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya itu XC karena nilainya kosong. Jadi 15 dikurang 0 dikurang 4 sama dengan 11. Dan selanjutnya di kolom baris kedua yaitu YC. 17 dikurang 7 dikurang 4 sama dengan 6. Selanjutnya terakhir di ZA. ZA itu angkanya awalnya 3 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan min 11. Nah, karena di sini ada nilai min, di sini kita tidak boleh ada nilai min terbesar. Nah, kita menggunakan nilai min terbesar yaitu min 11 karena di sini ada 1, kita menggunakan ZA. Nah, kita tuh di sini karena ada min, kita menggunakan stepping stone atau batu lompatan gitu, seperti dari ZA nih min 11 kan kita adanya di ZA nih, di sini kita melompat ke angka yang ada unitnya. Nih ya, ini. Kenapa nggak ke sini? Karena di sini nggak ada angkanya, nggak ada unitnya, kosong. Nah, karena stepping stone itu kita menggunakan rumus min plus min, jadi di setiap arah tuh kita menggunakan plus min. Di sini di start nih, ini start ya, ZA itu startnya. Saya tambahkan plus, lalu ke atas min, ke sampingnya plus, ke bawahnya min, dan balik lagi ke ZA. Nah, di sini kita mencari angka terkecil yang dekat dengan ZA, yaitu 30.
dan 30. Karena 30 berarti kita menggunakan angka 30 ya. Nah, di sini kan awalnya ZA itu 0. Awalnya ZA itu 0. Karena ditambah 30 sama dengan menjadi 30. Nah, di sini awalnya kan 30. Karena 30 dikurang 30, nah menjadi 0. Nah, di sini awalnya 50. Karena ditambah 30 menjadi 80. Dan ke bawahnya tuh yang kotak selanjutnya itu awalnya 30, lalu dikurang 30 sama dengan 0. Di sini kita menggunakan min plus ya, biar tidak ada angka min lagi. Nah, setelah itu, setelah kita dapat, karena di sini kita sudah selesai ya, karena di sini hanya ada satu nilai min, maka langkah ini adalah langkah terakhir. Jadi kita selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita menghitung langkah terakhir atau total biaya ya. Total biayanya itu karena di sini sudah ada hasil yang sudah ada unitnya, maka kita hitung yang ada unitnya saja, yaitu XA, YB, ZA, ZB. XA-nya itu 8 dan 120. YB-nya itu 10 dan 80. ZA-nya itu 3 dan 30 dan ZC ya. ZC-nya itu 10 dan 50. Nah, ini tuh dikali 120 kali 80, 120 kali 8, 10 kali 80, 3 kali 30, 10 kali 50. Nah, ini saya sudah jumlahkan dan hasil total biayanya itu 2.350. Sekian penjelasan yang saya bisa jelaskan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.